Cucu pertama, waris ilmu hitam. Petaka ilmu pengaleakan part 5. Yeah. Keesokan harinya, Ayu dan kedua temannya sudah berkumpul di meja makan. Dan sesuai dengan apa yang ia janjikan, hari ini Ayu akan membicarakan sesuatu. Gue harap kita semua hari ini bisa pergi dari desa ini, ujarnya. Gede dan Bayu saling memandang. Mereka sama-sama terkejut dengan keputusan Ayu yang mendadak ditambah dengan kondisi Hana yang sampai saat ini masih belum bisa tertolong. Mendengar kata-kata itu, Bayu adalah orang pertama yang tidak setuju. Karena menurutnya masih banyak destinasi yang belum ia datangi, ditambah rencana awal bukanlah seperti ini. Gue gak setuju, ujar Bayu menolak gagasan Ayu mentah-mentah. Kenapa mendadak yuk? Tanya Gede yang masih kebingungan dengan keputusan Ayu yang mendadak. Tapi ini masalah serius. Desa ini udah gak aman buat kita, tegas Ayu mencoba memberi pengertian. Masalah apaan? Orang cuma warga desa doang. Lu gak mikir Hana, bahkan sampai sekarang kita belum tahu jiwanya ada di mana, ujar Bayu pergi setelah mengatakan hal itu. Baik, dengerin gue dulu dong, ujarnya. Udah yuk, biar gue aja yang ngomong sama dia, saut Gede menyusul Bayu menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ayu yang bingung karena Bayu sama sekali tidak menyetujui keputusannya, ditambah bagaimana cara menceritakan segalanya dan harus dimulai dari mana. Dari meja makan, ia menuju ke kamarnya, membuka pintu kamarnya dengan wajah menatap Hana temannya yang sudah berbaring cukup lama. Entah sampai kapan Hana dapat bertahan dan bagaimana caranya. Gadis itu bersimpu di samping sahabatnya, menatap dengan sendu. Kedua matanya mulai berkaca-kaca. Ia meraih tangan gadis itu. Maafin gue ya Han, gue gak tahu harus berbuat apa, ujarnya menunduk. Rupanya ucapan Ayu itu dapat didengar oleh Hana sampai ke alam sana. Gadis itu terlihat sangat lemas, pucat. Kedua tangan dan kakinya masih saja terikat. Jiwanya tak bisa lepas dari tempat itu. Gadis itu membuka kedua matanya ketika telinganya mendengar ucapan dari sahabat karibnya. Yuk, tolongin gue, teriaknya terisak meminta tolong, suaranya seperti seseorang yang sedang merasakan sakit yang luar biasa. Alam roh jahat tersebut sangatlah gelap. Ia bahkan tak bisa melihat apapun di sekitarnya, hanya tali yang mengikatnya saja yang bisa ia rasakan. Sementara itu di dapur, hari ini masak ayam untuk Non Ayu dan teman-temannya. Pasti mereka suka, ujar Bisri yang sedang memasak menggoreng ayam. Dar, kejut Pak Parjo pada Bisri. Astaga, kejutnya sambil memukul tangan Pak Parjo yang selalu iseng mengerjainya. Apaan sih? Untung saya tidak jantungan, ujarnya sambil mengelus dada. Ia cukup terkejut dengan kedatangan Pak Parjo. Kalau jantungan memang kenapa? Tanyanya sengaja. Malah nanya, ya kalau jantungan nanti saya malah masuk rumah sakit terus is dead, gimana? Tegasnya. Ya maaf, apa kamu udah dengar kabar kalau Den Bayu itu ngambil satu benda keramat di ritual kemarin? Ucapnya sambil berbisik. Apa? Teriaknya keras. Shh, ujarnya menutup mulut Busri yang mendadak berteriak dengan keras. Jika sampai ada yang mendengar akan menjadi sumber masalah. Lepasin. Makan apa sih Pak? Tangannya bau terasi, ujarnya melepaskan tangan Pak Parjo dari bibirnya. Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar gawat, kita bisa dipecat, ujarnya. Ya udah, saya lagi masak, nanti lagi aja ceritanya. Udah ada sana, kerja lagi, ujarnya mendorong tubuh Pak Parjo pergi keluar dapur. Di malam harinya, Ayu merasa gelisah. Jika semakin lama tinggal di sini, dia berpikir untuk mencari jalan keluar secepatnya dari desa ini. Tetapi ia tak bisa pergi tanpa membawa jiwa Hana dari alam lain. Ditambah lagi kondisi Rehan yang baru saja membaik. Ketika gadis tersebut sedang berpikir mencari jalan keluar, tiba-tiba saja arwah gendis datang. Ini sudah kedua kalinya ia datang menghampiri Ayu.
Kakak, ayo main kak. Tawanya berlari-lari di sekitar kamar Ayu. Ayu terkejut dengan kedatangan arwah Gendis secara tiba-tiba. Gendis, kenapa kamu di sini? Tanyanya. Arwah tersebut tidak menjawab. Ia malah pergi dan mengajak Ayu untuk bermain. Ayo kejar aku kak, ujarnya sambil berlari keluar kamar. Ayu mengejar hingga ke lantai bawah. Arwah anak kecil itu berlari menuruni tangga hingga tiba-tiba hilang di lantai bawah. Itu membuat Ayu mencari-carinya. Gendis, tunggu, ujarnya menyusul. Mendengar teriakan Ayu yang memanggil nama Gendis, Gede yang berada di kamarnya pun langsung keluar untuk melihat Ayu yang memanggil nama anak yang telah meninggal itu. Perasaan gue dengar suara Ayu, tapi kemana dia ya? Ujar Gede melihatnya dari dekat kamarnya. Sementara Ayu mencari-cari Gendis hingga setiap ruangan. Dengar aneh, ia mencari arwah anak kecil yang telah meninggal, tapi itulah kenyataannya yang sedang terjadi. Gendis, Gendis, kamu di mana? Panggilnya sambil melihat ke setiap sudut ruangan, tetapi anak kecil tersebut menghilang entah kemana. Sementara itu di luar rumah, malam-malam gini dingin banget ya, ujar Pak Parjo yang sedang mengecek keadaan rumah sebelum pergi tidur. Ini kalau ditemenin kopi, pasti enak banget ini. Apa suruh Bisri aja buatin ya, ujarnya. Pada saat Pak Parjo menuju ke arah dapur untuk menemui Bisri, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang sedang duduk di kursi taman. Dari bentuk tubuhnya terlihat sangat menawan. Loh, siapa itu ya? Tanyanya sendiri kebingungan. Tapi apa iya? Malam-malam gini ada cewek duduk sendirian, ujarnya mulai genit. Tapi kalau dilihat-lihat sih kayaknya cantik juga nih. Kapan lagi ketemu gadis desa? Pasti Ayu tenan, ujarnya dengan senyuman. Melihat situasi aman dan tak ada orang, Pak Parjo kemudian mendekati gadis tersebut yang hanya terlihat tampak belakang. Memang terlihat sangat anggun dengan rambut panjangnya dan bodi seksinya. Pak Parjo pun memulai aksi genitnya. Walaupun sudah tua, Pak Parjo masih saja genit. Permisi Neng, ujarnya mulai merayu. Tapi tak ada sautan yang terdengar dari gadis tersebut. Apa boleh duduk di samping si Neng? Ujarnya sambil membenarkan rambutnya berlaga seperti anak muda. Gadis itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan suara apapun. Pak Parjo kemudian langsung duduk di sampingnya. Ia mulai beraksi menggoda gadis tersebut. Neng, kok di sini malam-malam? Mana sendirian lagi? Godanya lagi sembari mendekatkan jaraknya pada gadis tersebut. Nyari angin, saut gadis tersebut datar. Oh iya, ngomong-ngomong, nama Neng siapa ya? Tanyanya lagi. Ayu, kalau nama bapak siapa? Sautnya singkat. Kok manggilnya bapak sih? Panggil aja Mas Jo gitu loh, katanya sambil memainkan kedua alisnya dengan senyum genitnya. Sementara Bayu yang sedang berada di kamarnya menemani Rehan yang baru saja membaik, tiba-tiba saja ada merasa yang bergerak di saku celananya. Bayu merasa bahwa ada yang akan keluar dari saku celananya. Pada awalnya ia tak terlalu mengusik, tapi lama-kelamaan kaki kirinya mulai berjalan dengan sendirinya. Oh, kaki gue kenapa nih? Kenapa nggak bisa berhenti? Ujarnya berusaha menghentikan langkah kakinya yang terus membawanya keluar dari dalam kamar. Gede yang berada di dekat tangga samping kamarnya tiba-tiba terkejut dengan pintu yang terbuka sendiri dan Bayu yang tiba-tiba keluar dengan cara yang aneh. Sementara itu di luar, Mas pengen lihat wajah Neng Ayu, boleh nggak? Tanyanya lagi saat Pak Parjo mengutarakan hal tersebut. Tiba-tiba saja dia mendengar suara burung gagak yang mengitari rumah Ayu. Burung tersebut berterbangan di atas rumah Ayu. Lah, kenapa banyak sekali gagak di atas rumah ya? Ucapnya melihat burung tersebut terus mengitari rumah Ayu. Namun ia tak begitu mempedulikannya karena ada wanita cantik yang sedang coba ia rayu. Mas Jo yakin mau lihat wajah saya? Tanyanya. Yakin banget dong, tegas Mas Jo. Ya sudah, Mas tutup mata dulu.
Nanti kalau saya bilang buka, baru Mas buka, sahut gadis itu lagi. Baik, saya tutup mata ya. Wah, jadi nggak sabaran ini, katanya sambil menutup kedua mata menggunakan tangannya. Setelah Pak Parjo menutup mata, gadis tersebut kemudian mulai memperlihatkan wajahnya di depan Pak Parjo. Sudah atau belum? Ujar Pak Parjo yang sudah tak sabar melihat wajah gadis di sampingnya. Sudah, Mas Jo boleh buka matanya perlahan, ucap gadis tersebut. Parjo kemudian mulai membuka kedua matanya dengan semangat. Ia tak sabar ingin melihat Ayu, gadis yang sedari tadi ia rayu. Perlahan ia buka dan Parjo terkejut kala melihat wajah gadis tersebut. Ia sampai jatuh dari atas kursi. Pocong, bukan pocong, apa ya namanya? Leak, ada leak, ujar sambil berlari meninggalkan gadis tersebut. Ternyata gadis itu adalah wujud dari leak. Roh yang haus darah tersebut tak jarang berubah menjadi apapun yang dia mau, bahkan bisa menjadi manusia yang sangat mirip. Gadis tersebut memiliki wajah yang menyeramkan dengan taring dan kedua bola matanya yang menonjol serta wajahnya yang hitam membuat Pak Parjo lari ketakutan. Pak Parjo berlari ketakutan tanpa melihat ke arah depan. Dia takut jika roh tersebut mengikutinya. Ia berlari dan tanpa sadar menabrak Bisri yang tiba-tiba muncul tak dari mana. Duh, kenapa sih Pak? Tanyanya. Itu di sana. Tadi ada, ucapnya gagap, nafasnya tak beraturan. Ada apa? Kalau ngomong yang jelas, tegas Bisri yang penasaran dengan apa yang ingin dikatakannya. Itu loh, rambut panjang. Dia menunjuknya. Rambut panjang. Oh, Kun, ucapnya yang langsung menyebutkan kata Kun. Bukan itu loh yang ada taringnya. Harimau. Oh, harimau sih yang taring, rambutnya panjang, mukanya serem itu loh, ujarnya yang mendadak sulit mengatakan sosok yang barusan dilihatnya. Wah, saya tahu, pasti Sundel kan, saut Bibi. Bukan, tapi leak. Nah ya leak, ucapnya tegas. Apa? Leak? Yang bener tuh Pak, malam-malam begini. Tiba-tiba saja ada suara yang muncul. Neng Ayu bukan leak, Mas Parjo, jawabnya tiba-tiba muncul di sampingnya. Bibi dan Pak Parjo terkejut mendengar suara itu. Mereka berdua lantas menengok ke arah kirinya dan melihat sosok tersebut dengan wajah yang menyeramkan dan suara yang membuat merinding. Pak Parjo dan Bisri langsung pingsan secara bersamaan ketika melihat makhluk tersebut. Sementara itu di depan kamar Bayu dan Gede, melihat ada yang aneh dari Bayu, Gede kemudian mulai menanyakan mengapa, seolah dirinya ada yang mengendalikan. Bay, lu kenapa Bay? Tanyanya serius. Dek, Gede, tolong gue dek, kaki gue gak mau berhenti dek, ucapnya sambil merintih. Pria itu tak tinggal diam setelah mendengar pertanyaan dari temannya. Dia kemudian membantu Bayu dan menahan tubuh Bayu agar tidak terus berjalan menuruni anak tangga tersebut. Kenapa bisa kayak gini? Gue tahan, ujarnya sembari menahan tubuh Bayu yang semakin tak terkendali. Dek, kayaknya ini dari saku celana gue deh, yang ada isinya taring keramat itu, ujarnya menahan kaki. Hah? Belum lu kembaliin juga? Kan gue udah bilang, itu benda terlarang, ujar Gede. Sedangkan Ayu yang masih mencari arwah gendis tiba-tiba mendengar suara berisik dan rintihan dari lantai atas. Ayu langsung pergi menuju sumber suara dan betapa kagetnya dia ketika melihat Gede yang sedang membantu Bayu untuk menahan tubuhnya agar tidak melangkah jauh. Gede, apa yang terjadi? Tanyanya dari bawah. Ini kaki Bayu tiba-tiba jalan sendiri kayak ada yang ngendaliin. Tunggu, gue bantu lo, ujar hendak membantu Gede. Tetapi saat kakinya hendak melangkah menaiki anak tangga, lukisan leak yang terpajang tersebut tiba-tiba saja jatuh. Lampu ruangan berkedip, hidup dan mati dengan sendirinya. Jendela terkunci rapat, tetapi angin masih bisa memasuki rumah itu. Ayu menengok ke arah lukisan tersebut. Begitupun Bayu dan Gede. Dari lukisan tersebut muncul asap hitam tebal yang sangat besar. Ayu melangkah mundur karena asap itu seperti hendak menghampirinya. Suasana sangat mencekam.
gede yang tadinya membantu Bayu. Tiba-tiba saja tubuhnya terdorong ke belakang dan terbentur sudut dinding yang membuat kepalanya mengeluarkan sedikit darah. Gede, teriak Ayu. Pria itu lantas langsung tak sadarkan diri karena benturan tersebut. Gede, teriak Bayu melihat sahabatnya terlempar terbentur dinding. Jangan ganggu teman-temanku. Pergi kamu makhluk jahat, ucap Ayu berteriak. Ayu kemudian berlari ke atas tangga. Ia menghampiri Gede yang tak sadarkan diri. Dek, bangun dek, bangun, ujar Ayu mengusap pipi pria tersebut. Suasana malam tersebut semakin mencekam. Gadis itu bingung harus berbuat apa. Di sisi lain ada Gede dan Bayu. Asap hitam tersebut berubah menjadi leak hitam yang menyeramkan. Wajahnya terlihat penuh amarah. Ayu berdiri, kemudian ia menghampiri Bayu. Gadis tersebut berada di depan Bayu untuk melindunginya dari serangan makhluk tersebut. Kamu mau apa? Menjauh dari teman saya, ujarnya. Ah, dia pantas mati. Dia tak bisa menjaga tutur katanya, perilakunya, dan dia juga telah mengambil taring keramat itu, ucap makhluk tersebut dengan suara menggelegar. Tidak, tidak, pergi kamu, teriaknya. Tetapi semua sudah terlambat. Roh jahat tersebut kini sudah tak bisa terkendali. Dia menyingkirkan Ayu, melemparkannya ke dinding. Dia mengikatnya dengan tali gaib agar tak bisa bergerak. Lepaskan aku, lepaskan, jangan lukai Bayu, dia teman saya, lepaskan dia. Rintinya memohon agar roh jahat tersebut tidak mengambil nyawa Bayu. Sementara Bayu merasa sangat ketakutan. Ini pertama kalinya dia melihat sosok tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Maaf, saya nggak maksud kayak gitu. Saya mau, jangan, ujarnya tak bisa berkutik. Makhluk tersebut menunjukkan kemarahannya. Tubuh Bayu mulai terangkat jauh dari lantai. Pria itu hanya bisa memohon untuk hidupnya. Dirinya sudah ketakutan melihat leak hitam yang siap menjatuhkannya ke lantai. Saya mau, jangan, tangis Ayu memohon. Yuk, tolong gua yuk, teriak Bayu. Roja tersebut menjatuhkan tubuh Bayu ke lantai. Tidak, teriak Ayu histeris melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Pria tersebut baring lemas, kepalanya sudah mengeluarkan darah, tetapi Bayu masih sanggup bertahan. Akan tetapi, lagi dan lagi leak tersebut mengangkat kembali tubuh Bayu walaupun dia sudah terlihat sekarat. Tidak, cukup, saya mohon cukup, teriak histeris Ayu yang tak bisa melakukan apapun. Dia akan menjadi tumbal selanjutnya. Inilah akibat dari perbuatan bersekutu dengan roh jahat, ujarnya menggema. Ayu tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Siapa yang sudah bersekutu dengan roh jahat? Tubuh Bayu melayang dengan kondisi mengenaskan. Ia tak mampu lagi untuk membuka kedua matanya. Roh jahat menyeramkan itu menggerakkan jarinya hingga Bayu terlempar dan terbentur dinding. Kini kondisinya semakin parah. Tidak, jangan, lepasin Bayu, ujar Ayu. Ia tak bisa lagi melihat temannya tewas di hadapannya. Inilah akibat dari orang yang berani mengambil barang milik orang lain, ujarnya penuh kemarahan. Pria tersebut tergeletak lemas. Satu benturan lagi maka akan hilang nyawanya. Sedangkan Gede masih tak sadarkan diri karena luka di kepalanya. Lepaskan dia, kumohon, Ayu berteriak sedari tadi namun sia-sia. Melihat temannya yang sekarat membuat jiwa Ayu marah dan ingin melepaskan tali tersebut. Dia berdiri dan memejamkan kedua matanya. Dia menggunakan kelebihannya kali ini untuk bisa melepaskan tali gaib yang mengikat tangan dan kakinya. Tali tersebut lepas dan Ayu jatuh ke lantai. Perutnya terbentur cukup keras hingga membuatnya merintih. Tanpa memperdulikan keadaannya, Ayu berusaha meraih Bayu yang jaraknya tak cukup jauh. Ia tak bisa berdiri karena perutnya yang terasa sakit. Ayu menyeret tubuhnya dan mendekati Bayu. Baik, bertahan Bayu, bertahan, ujarnya sambil menyeret tubuhnya.
Bayu membuka perlahan kedua matanya. Dengan darah yang terus mengalir dari kepalanya, dia menggerakkan jarinya dengan lemas. Tak ada harapan lagi bagi pria tersebut untuk hidup. Ketika Ayu hampir menggapai Bayu, leak tersebut kembali membuat tubuh Bayu terangkat. Dia melayang dengan darah yang terus menetes di lantai. "Tidak, jangan, saya mohon," rintih Ayu sambil memegang perutnya yang kesakitan. "Kau sudah membuat jiwa sahabatku pergi sekarang. Kau ingin mengambilnya lagi," ujar Ayu marah. "Aku akan menukar jiwa dia dengan gadis tersebut," sautnya. "Tidak, tidak, bebaskan dia. Biar jiwa saya saja yang ditukar. Jangan teman-teman saya," sahut Ayu. Malam tersebut sangat menegangkan. Tragedi kejadian di rumah tersebut disaksikan langsung oleh Ayu. Bahkan tak ada yang bisa mendengar teriakan mereka. "Semua sudah terlambat. Tak ada lagi yang bisa dilakukan," ujarnya. Leak hitam tersebut kemudian mengambil jiwa Bayu dengan paksa. Pria tersebut berteriak keras. Saat jiwanya hendak diambil, Ayu yang melihatnya histeris dan menangis. Dia tidak ingin salah satu dari temannya menjadi korban leak tersebut. "Ah!" Bayu berteriak dengan keras. Suaranya mulai memudar ketika jiwanya berhasil diambil. Sementara itu, Hana yang tadinya terbaring lemah tiba-tiba saja tersadar dan membuka kedua matanya. Nafasnya pun kembali normal. "Bayu, maafin gua," tangis Ayu melihat jasad temannya yang tergeletak tepat di hadapannya. Gadis itu menyeret tubuhnya mendekati Bayu yang telah tak bernyawa. Sedangkan Hana yang baru saja kembali dari alam roh masih terlihat lemas. Kedua matanya hanya tertuju pada langit-langit rumah. Detak jantungnya sudah mulai normal. Tewasnya Bayu di tangan sosok tersebut menjadi duka yang mendalam bagi Ayu. Di depan matanya sendiri, sahabatnya tewas mengenaskan. Bodohnya, ia tak bisa melakukan apapun. Malam itu, Ayu berusaha bangkit dengan sekuat tenaga. Dia bangkit dan menahan rasa sakit perutnya yang sangat hebat. Di samping itu, jasad Bayu telah berlumuran darah. Bahkan, tangan Ayu dipenuhi oleh darah Bayu. "Maafin gue, Bay. Ini semua salah gue. Seharusnya gue ngajak kalian semua untuk kembali," tangisnya mendalam. Keesokan paginya, rumah Ayu sudah dipenuhi oleh warga desa yang ingin melihat Bayu. Hanya terdapat Ayu, Bibi, dan juga Pak Parjo, sedangkan yang lainnya terbaring di tempat tidur, terutama Gede yang kepalanya terbentur di sudut dinding. Ayu hanya terdiam melihat temannya yang sudah tak bernyawa lagi. Ia tak bisa mengungkapkan betapa hancurnya perasaannya. Niat berlibur malah berujung kematian. Bibi dan Pak Parjo bahkan tak menyangka jika ini semua bisa terjadi. Ditambah semalam mereka pingsan setelah bertemu Lea. Ayu tak bisa berkata-kata lagi. Tak ada lagi air mata yang jatuh. Hanya ada penyesalan bahwa ia tak bisa menjaga seluruh teman-temannya. Saat jenazah Bayu hendak dibawa ke pemakaman, Ayu malah menaiki tangga menuju kamarnya. Ia membuka pintu dengan keadaan marah. Terlihat sedang mencari sesuatu. Seluruh lemari dan laci ia bongkar. Di mana? Di mana buku tua itu? Pikirannya kacau, bahkan ia tak ikut dalam pemakaman Bayu. Hana yang masih terbaring lemah melihat Ayu terbawa emosi. Banyak sekali pertanyaan yang ada dalam benaknya. Dia ingin berbicara, tapi rasanya untuk membuka mulutnya saja sulit. Setelah bingung dan dalam mencari, dia ingat jika buku tersebut ia simpan di kotak lemari tua. Dia membuka lemari dan mengambil kotak tersebut. Dengan cepat ia membuka halaman buku tua itu dan mencari tahu siapa yang sebenarnya menjadi pengikut ilmu hitam yang dikatakan Leak tersebut. Dalam buku tertulis, seseorang yang memuja ilmu hitam, bahkan sampai anak keturunannya, akan menjadi sasaran, dan ilmunya akan turun ke cucu atau anak pertama gadis. Cucu? Anak? Apa nenek adalah pemuja ilmu hitam atau mama? Ujarnya. Ia juga mencari bagaimana cara agar bisa terlepas dari belenggu titisan tersebut. Sampai saat ini tak ada yang tahu jika dirinya merupakan titisan Leak. Menurut isi dari buku tersebut, ia bisa digantikan posisi oleh lelaki yang lahir pada saat gerhana bulan.
Titisan leak akan terus haus akan darah dan menjadi tumbal setiap malam-malam tertentu. Sementara itu, jasad Bayu telah sampai di tempat pemakaman. Pada awalnya hanya Bibi dan Pak Parjo yang datang, tetapi Ayu kemudian menyusul di tengah-tengah pemakaman. "Nona Ayu," ujar Bibi terkejut melihat Ayu yang berada di sampingnya. Proses pemakaman itu berjalan dengan lancar. Ayu mengingat masa-masa saat Bayu selalu membuat mereka kesal. Canda tawanya tak bisa dilupakan. "Seharusnya saat itu gue ngotot ngajak kalian kembali. Maafin gue, Bay. Gue gak pantas jadi sahabat kalian." Dia menangis di depan makam Bayu, tak kuasa menahan air matanya. Segera Ayu memutuskan untuk pergi dari rumah itu, desa, dan tempat tersebut. Tekadnya sudah bulat. Jika terus-menerus seperti ini, teman-temannya akan menjadi korban selanjutnya. Setelah pemakaman Bayu, di malam harinya Ayu bertekad untuk memeriksa ruangan yang selama ini selalu dirahasiakan oleh sang nenek. Semasa kecilnya, ia tak boleh memasuki ruangan tersebut, bahkan hanya untuk melihatnya saja. Ayu dengan bantuan lilin seadanya memasuki ruangan rahasia dekat dengan gudang belakang. Ruangan tersebut jauh dari jangkauan manusia karena posisinya yang tersembunyi. "Gue yakin bahwa semua ini bersumber dari ruangan ini. Dulu nenek gak pernah membiarkan gue masuk," ujar yang mengingat masa-masa itu. Ayu membuka ruangan tersebut. Sudah 10 tahun tak ada satu perubahan pun. Bahkan barang sang nenek tak ada yang keropos ataupun rusak, hanya debu yang menyelimuti. Dengan penerangan lilin seadanya, gadis itu masuk ke dalam ruangan gelap tersebut. Terlihat benda-benda tertutup dengan balutan kain hitam. Dia berjalan perlahan membawa lilin di tangannya. Dia mencari sesuatu yang berhubungan dengan kejadian ini semua. Ayu tanpa sengaja melewati sebuah boneka, seperti boneka roh jahat yang telah berisi jarum. Ia terkejut melihat boneka tersebut. Bagaimana boneka ini bisa ada di ruangan nenek? Tak sampai di sana, Ayu tak sengaja menyenggol sebuah kotak, dan dari kotak tersebut terjatuhlah sebuah foto yang tampak belakang. Gadis itu melihat foto tersebut tampak belakang, tetapi ketika ia hendak mengambilnya, tiba-tiba arwah Gendis datang dan berlari di sekitar ruangan tersebut. "Gendis," panggilnya memastikan. Ia melihat ke sana kemari dengan lilin di tangannya, namun tak terlihat apapun. "Gendis, itu kamu?" panggilnya sekali lagi. Tak lama kemudian anak perempuan itu menampakkan dirinya. Ia tertawa melihat Ayu yang datang ke ruangan ini. "Kenapa kakak baru datang?" ucapnya. "Maksud kamu apa?" ujarnya tak mengerti. "Seandainya kakak datang lebih awal, pasti ini tidak akan terjadi," sahutnya dengan wajah yang murung. Gendis pun pergi. Setelah mengatakan hal tersebut, itu membuat Ayu semakin yakin jika semua pertanyaannya ada di ruangan tersembunyi ini. "Gendis, Gendis," panggilnya. Padahal Ayu masih belum mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Gendis, tapi ia telah pergi. Kepergian arwah Gendis justru menjadi awal kedatangan sosok hitam yang mana sebagai pembunuh Bayu. Pintu ruangan tersebut tertutup dengan sendirinya, membuat Ayu terkejut sekaligus was-was. "Siapa itu?" ujarnya. Ayu menghampiri pintu utama. Ia mencoba membuka, tapi sepertinya ada kekuatan yang mengendalikannya. "Mau apa cucu datang ke sini?" Suara tersebut menggema. Ayu yang bingung mulai merasakan keringat dinginnya membasahi dahi. "Siapa itu?" ujarnya mulai mengerutkan kening. Rasa ketakutan mulai terjadi. Ayu melangkah mundur dengan terus menanyakan siapa orang yang tertawa itu. "Tak ada yang bisa mengubah segalanya. Ini adalah takdirmu dan saatnya sudah tiba," ujar sosok yang hanya terdengar suaranya tanpa adanya wujud. "Maksudmu apa?" tanyanya gemetar. Dan kemudian sosok roh jahat tersebut datang dengan wujud leak hitam, sosok yang membuat Bayu meninggal. Ayu terkejut dengan kedatangannya. "Mau apa kamu?" tanyanya. Ia melangkah mundur hingga tersudut di antara lemari benda tua tersebut. "Saatnya sudah tiba. Kau akan mencari satu tumbal
untuk kesempurnaan wujudmu, ujarnya menggema. Tidak, pergi, jangan ganggu saya, usirnya. Sembari berlari menuju pintu utama, dia berusaha membuka pintu dengan cepat. Tapi sepertinya pintu tersebut sulit sekali untuk dibuka. Sosok jahat tersebut berjalan dan mendekatinya. Wujudnya yang menyeramkan membuat Ayu tak kuasa ingin melihatnya. Kau tak bisa menolak takdir. Seperti nenekmu yang bersekutu dengan bangsaku, maka cucu pertamanya akan mewarisi ilmu dan wujud seperti itu. Nenek, ucapnya terkejut. Ya, nenekmu yang telah bersekutu. Bahkan anaknya sendiri tega ditumbalkan, ujarnya. Anak? Maksudmu papa saya? Gak mungkin. Pergi kamu, pergi, teriaknya sambil menutup kedua telinganya. Seluruh orang terdekatmu akan aku jadikan tumbal. Ujarnya kemudian pergi. Setelah itu Ayu berlari secepat mungkin untuk menghampiri ketiga sahabatnya yang tengah terbaring. Dia akan membawa mereka semua pergi malam ini. Tetapi sosok jahat itu sudah terlebih dahulu membawa mereka keluar dari kamar. Hana, Rehan, dan Gede sudah tergeletak di lantai dengan kondisi mereka yang sudah sadar. Sesampainya ia di ruang tengah, mereka bertiga bahkan sudah ada di luar. Bahkan sosok tersebut juga sudah ada di belakang mereka. Jangan sakiti mereka, lepasin, ujar Ayu mengancam. Mereka akan menjadi tumbal, terkecuali jika kau menerima keadaan, jika kau adalah titisan Leak, ujarnya. Kukunya yang panjang dan wajahnya yang menyeramkan membuat Ayu ketakutan, bahkan ketiga sahabatnya. Tapi sayang, mereka tak bisa bergerak. Tubuh mereka seperti mati rasa. Ayu dan Gede saling bertatap mata. Gede, yang mengetahui semua cerita tentang Leak dari Ayu, menggeleng-gelengkan kepalanya agar tak mengikuti apapun ucapannya. Tidak, aku tidak akan menerima apapun. Aku bukan titisan Leak, teriaknya. Penolakan itu membuat sosok tersebut marah. Ia kemudian tak segan-segan mencabut nyawa ketiga sahabatnya dengan paksa seperti yang terjadi pada Bayu. Tubuh mereka bertiga mulai terangkat seperti yang dialami Bayu. Cukup sekali Ayu melihat sahabatnya kehilangan nyawa, dan kali ini tidak lagi. Lepaskan mereka, rintinya. Sosok tersebut tak mendengarkan apa yang diucapkan Ayu. Hingga kali ini Ayu akan mengorbankan dirinya demi bisa membebaskan ketiga temannya. Baik, saya akan menerima darah ini, tapi lepaskan mereka. Ketika sang titisan menerima darah roh jahat tersebut, maka saat itu juga ia akan terlepas dari jiwa manusianya dan berubah menjadi roh jahat penerus mereka. Ia bisa kembali seutuhnya jika ada seorang pria yang mengorbankan jiwanya, pria yang lahir ketika gerhana bulan. Gede yang tersadar tak terima jika Ayu harus menerima itu semua. Air matanya menetes ketika Ayu harus merelakan itu semua. Setelah mengucapkan hal tersebut, tubuh Ayu mulai berubah, dipenuhi oleh bulu-bulu halus, rambut panjang, taring di kedua giginya, serta kuku memanjang dengan mata menonjol. Ayu berteriak kencang menahan rasa sakit. Kini jiwanya akan dipenuhi oleh sosok jahat. Sedangkan Gede yang melihat hal itu langsung berusaha menghentikannya. Dia tidak ingin jika Ayu melakukan itu semua. Gede merapalkan beberapa doa yang dapat membebaskan dirinya. Dia memejamkan kedua matanya, membaca beberapa doa, dan seperti ada keajaiban, tubuhnya langsung terjatuh. Hal tersebut membuat Leak hitam itu marah. Gede, ujar Ayu menahan rasa sakitnya. Gede terjatuh di lantai, kepalanya kembali mengeluarkan darah, tetapi ia masih bisa untuk menggapai Ayu yang jiwa manusianya akan diambil dan digantikan. Berhenti, biar aku saja menggantikan Ayu. Aku adalah pria yang lahir pada gerhana bulan, ujar Gede merintih. Enggak, jangan lakukan hal itu, enggak, tolak Ayu. Bagus, jika kau adalah pria terpilih tersebut. Tanpa berpikir panjang, Leak hitam itu menurunkan Rehan dan Hana. Kemudian dia mengambil jiwa Gede dengan paksa. Gede, biar aku aja deh, jangan. Air mata Ayu mulai menetes. Gak apa-apa Yuk, tetap tersenyum ya Yuk. Walau gue gak ada, kita pasti akan ketemu lagi. Gue tahu Yuk, gue tahu semuanya karena buku tua itu udah gue baca, ujar merintih mengucapkan selamat tinggal.
Gede enggak deh, teriaknya keras. Jiwa Gede telah dibawa oleh leak tersebut dengan paksa. Gede tewas mengorbankan diri demi Ayu, perempuan yang selama ini ia jaga dengan baik. Di situ tangis Ayu pecah. Untuk kedua kalinya ia kehilangan sahabatnya. Dia mengenang semua kebersamaannya dengan Gede, di mana Gede sangat perhatian dengan dirinya. Itulah akhir kisah dari titisan leak gundul. Jangan pernah bersekutu dengan roh jahat. Jika ilmu tersebut belum usai, mau tidak mau akan turun kepada anak gadis pertama atau cucu gadis pertama. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Geksari, petaka ilmu pangaleakan. Akhirnya usai sudah teman-teman ya, 5 part sudah. Dan ini waduh tragis banget nih endingnya nih, bagaimana akhirnya di sini 2 orang berarti yang menjadi korban yang kehilangan nyawa, yaitu Bayu dan Gede. Kalau Bayu memang sedari awal udah ngeselin ya dengan segala tindak tanduknya, tapi mungkin kan setiap satu tongkrongan pasti ada karakter yang seperti itu tuh, yang suka konyol dan lain-lain, tapi ya nggak harus tragis begitulah ya harusnya ya. Dan di sini Gede akhirnya melakukan pengorbanannya karena nih kayaknya Gede suka nih sama Ayu nih, makanya Gede di sini ternyata dia adalah seorang laki-laki yang lahir pada saat gerhana bulan, dan disitulah bisa kayak ditukar gitu ya, sehingga Ayu pun terbebas dari ilmu pangaleakan yang dia dapati secara turun-temurun tuh. Jadi dia nggak pakai belajar, nggak apa, dapat sendiri. Karena di sini ilmu pangaleakan itu akan turun kepada anak gadis pertama atau cucu gadis pertama. Terlepas dari kutukan itu, walaupun di sini ya itu harus ada 2 korban dari temennya. Luar biasa sekali kisahnya. Terima kasih kepada Geksari ya atas izinnya saya untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.